Bab 4484, Gulungan Gambar. Eric Kin juga melihat sekeliling. Ini seharusnya adalah salah satu pulau. Meskipun kawasan ini memang ditandai dalam peta jalan yang diberikan oleh Situa Serakah, namun tanpa pulau emas, semua kultivator dapat yakin hanya ketika mereka menemukan pulau kebetulan ini. Kalau begitu, apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita, atau mencari di sini? Tanya Kelvin Peng. Gulungan Dewa Bintang kita semua menyala. Kamu tidak berpura-pura bingung saat menanyakan ini, kata Susan Xiong sambil memutar bola matanya. Eric Kin bukan satu-satunya yang berhasil menyatukan gambar kuno dari gulungan Dewa Bintang. Mita yang juga menggabungkan dua gambar kuno sebelumnya, dan memiliki gulungan gambar lengkap di tangannya. Adapun untuk Susan Xiong, dia tidak hanya memiliki gambar kuno sebelumnya. Namun dalam perjalanan, setelah mengetahui dari Eric Kin bahwa tempat kebetulan ini mungkin terkait dengan gambar kuno, Susan Xiong dan Vinola Su bertukar gambar kuno datang ke sini, jadi ada juga gulungan lengkap. Kelvin Peng, aku rasa sebaiknya kamu jangan menyembunyikan gambar kunomu begitu erat, keluarkan dan biarkan semua orang melihat satu sama lain, tidak hanya baik untuk kami, mungkin juga baik untukmu. Susan Xiong menatap Kelvin Peng. Dari beberapa master yang hadir, hanya Kelvin Peng yang belum menyelesaikan gulungannya. Tuan Putri, jangan khawatir, aku tidak terburu-buru, kata Kelvin Peng sambil tersenyum santai. Terdapat begitu banyak gambar kuno, aku mungkin tidak dapat melihat semuanya. Mari kita bicara tentang 3 tempat di Laut Warisan. Bagaimana mungkin tempat ini adalah tempat gulungan kalian muncul? Kurasa kamu masih mencurigai kami semua, khawatir mengungkapkan rahasia kecilmu. Susan Xiong berkata tanpa basa-basi. Aku bekerja sama dengan kalian semua. Mengungkap rahasia bukanlah bagian dari persumpahan darah leluhur, kata Kelvin Peng dengan setengah tersenyum. Melihat ini, Eric Kin sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun Kelvin Peng dengan tulus bekerja sama, dia tetap menjaga hubungan dekat dengan semua orang. Tapi ini normal, dia belum berbicara dengan ketiga tetua, dan tidak tahu keberadaan iblis langit. Banyak kultivator, termasuk Kelvin Peng, tidak menyadari keseriusan situasi saat ini. Orang ini mungkin berpikir bahwa semua yang ada di Laut Warisan adalah normal. Dia mungkin takut pada pameran transaksi berikutnya, gambar kuno akan mengungkapkan identitasnya, atau seseorang akan memanfaatkannya. Namun, sekarang Situa Serakah telah pergi untuk menekan iblis darah tidak bisa mati. Apakah akan ada 2 pameran transaksi atau tidak adalah masalah. Tapi omong-omong itu juga terasa sangat aneh. Lukisan yang digabungkan oleh Eric Kin sebelumnya disebut lukisan Guanshan. Dan setelah digabungkan, sebuah titik bintang dengan jelas menyala di dalam peta cincin perunggunya. Tampaknya sedang memandu ke lokasi lukisan itu. Namun saat ini, Eric Kin berada ribuan mil jauhnya dari poin bintang tersebut. Jika Mita yang tidak sengaja menemukan lukisan yang berkelap-kelip, Eric Kin tidak akan menyadarinya begitu cepat bahwa lukisan itu telah berubah. Aku memiliki firasat bahwa wilayah rahasia dalam lukisan ini pasti ada di area ini. Kelvin Peng, kamu sangat penakut, jadi tunggu dan lihat bagaimana kami mendapatkan keuntungannya nanti. Susan Xiong mendengus. Kalau begitu aku berharap kalian akan mendapatkan banyak keuntungan, kata Kelvin Peng dengan senyum kering. Semua orang beristirahat di pantai sebentar, dan pulau peluang ini dengan cepat dijelajahi. Terdapat 3 patung altar di pulau itu yang berbentuk sebuah karakter. Area pusat adalah panggung datar, tetapi dikelilingi oleh cahaya bintang, dan para kultivator tidak dapat memasukinya. Semua kultivator telah melihat pengaturan semacam ini, dan dengan mudah menebak maksud Dewa Bintang.
Setelah membunuh iblis monster berkepala 3 yang disegel oleh altar, cahaya bintang di panggung pusat menyebar. Ini seharusnya adalah tempat dakwah atau menerima warisan. Mita yang berkata setelah melihat mekanisme di tengah panggung. Biarkan semua kultivator datang. Kelvin Peng dan Susan Xiong juga mengangguk, mulai mengundang semua orang untuk masuk. Tiba-tiba pulau itu bergetar. Tidak tahu apakah karena kura-kura hijau mendengar suara atau merasakan misteri panggung ini, jadi dia juga berenang dengan goyah. Sialan, kura-kura hijau, jangan membuat masalah. Tubuhmu lebih besar dari pulau, kami semua bisa terjepit jika kamu naik ke atas, teriak Kelvin Peng. Kura-kura hijau mengeluarkan geraman rendah, lalu tubuhnya terus menyusut. Akhirnya berubah menjadi seukuran kura-kura biasa, kemudian dengan cepat berjalan ke atas panggung. Ternyata kamu juga bisa menyusut. Kelvin Peng menggaruk kepalanya karena malu. Kura-kura hijau melirik Kelvin Peng dan memberinya tatapan seperti sedang melihat orang bodoh. Aku adalah iblis monster 3 penurunan, bagaimana mungkin aku tidak bisa menyusut? Panggungnya cukup besar. Meskipun semua orang dan kura-kura hijau ada di atasnya, sama sekali tidak terlihat ramai. Semua orang menemukan tempat yang bagus untuk duduk bersila, dan Mita yang mengaktifkan mekanisme di tengah panggung. Saat panggung bergetar, cahaya bintang di sekitar muncul lagi. Selanjutnya, di atas langit, cahaya suci turun dengan cepat seperti kepingan salju. Reiki macam apa ini? Aku merasakan jiwaku berdenyut. Aku juga sama, aura ini sepertinya tidak meningkatkan Reiki atau menyehatkan tubuh Taois, justru bermanfaat bagi jiwa dewa. Ketika Reiki ini mendekati setiap orang, banyak orang merasa sedikit istimewa. Di tanah peluang pertama sebelumnya, setiap orang juga memperoleh beberapa cairan Reiki dan buah Reiki yang berguna untuk kultivasi atau pendinginan tubuh. Namun, baru kali ini mereka menemukan peluang yang menguntungkan bagi jiwa dewa. Apakah itu bisa menyehatkan jiwa dewa? Erikin tidak tahu harus merasa bahagia atau tidak berdaya. Jika Reiki khusus ini bisa datang lebih awal, mungkin dia tidak perlu berpikir keras mencari cara untuk memulihkan mata jiwanya. Terutama, yang lebih dia butuhkan sekarang adalah Reiki. Sekarang tubuh Raja Qin hanya tersisa 1 lubang ilahi, dan dapat menembus ke 72 lubang ilahi. Dia dapat mencoba untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tetapi untuk menerobos hanya dengan kekuatan sendiri, lubang ilahi yang berlipat ganda, dia benar-benar tidak tahu bahwa sampai kapan semuanya baru menyala. Namun, karena itu anugerah, Erikin tidak punya pilihan. Karena sudah datang, maka dia akan menerimanya. Seperti orang lain, Erikin juga menutup matanya sambil duduk bersila, dan mulai melakukan latihan untuk menyerap pecahan jiwa purba yang tersebar dari langit. Bahkan kura-kura hijau membuka mulutnya lebar-lebar, menelan aura seperti kepingan salju ini ke dalam mulutnya. Dan tidak heran tempat ini merupakan pulau peluang, meskipun ada ratusan kultivator yang duduk di panggung, puing-puing yang berserakan dari langit masih cukup untuk diserap oleh para kultivator. Namun, ada juga orang yang depresi di tengah keramaian. Tidak, senior kura-kura hijau, bisakah kau menjauh dariku? Di area panggung, Kelvin Peng menatap kura-kura hijau di sebelahnya tanpa daya, dan hampir tidak bisa menahan dirinya untuk berteriak. Pecahan jiwa yang mendarat di kepala semua orang pada dasarnya rata-rata. Jadi prinsipnya, selama semua orang berpencar dan menyerap dalam jumlah yang sama, semua orang akan mendapat manfaat yang sama. Namun, kura-kura hijau di sampingnya benar-benar sangat menyebalkan. Meski ukurannya menyusut menjadi seukuran orang, hisapan yang dihasilkan oleh mulut itu masih sama menakutkannya seperti sebelumnya.
Dengan hisapan ini, pecahan yang jatuh dari langit berguling ke mulutnya, menyebabkan sisa pecahan yang terserap di area ini menjadi lebih tipis secara tiba-tiba. Ho-ho! Kura-kura hijau meraung mengejek beberapa kali, matanya penuh dengan tatapan provokasi. Seperti sedang mengatakan, siapa suruh kamu sangat bawel sebelumnya, aku memang ingin menelannya, apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Bersambung.